Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa Sayyidina wa maulana Muhammadin ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu jamaah majelis ta'lim, insyaallah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama kalinya marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sampai dengan sore hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmatnya kepada kita, mulai daripada nikmat terbesar sampailah nikmat terkecil. Maka suatu ketika Nabi Daud bertanya kepada Allah, "Ya Allah, apa nikmatmu yang paling kecil yang kau berikan kepada hambamu?" Nikmatku yang paling kecil yang aku berikan kepada hambaku yaitu udara, yang sampai dengan hari ini masih kita tarik buang. Itu pun baru nikmat yang paling kecil. Tapi seandainya kalau nikmat yang paling kecil itu Allah ambil detik ini, oh, kita tutup pengajian kita, laksanakan fardu kifayah. Oh ya, itu baru nikmat Allah yang paling kecil. Ya Allah, kalau memang udara nikmatmu yang paling kecil, apa nikmatmu yang paling besar yang kau berikan kepada hamba-hambamu? Nikmatku yang paling besar yaitu kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, bangga menjadi umat Nabi Muhammad. Bangga. Kenapa bangga Ustadz? Kenapa harus senang Ustadz? Harus senang, harus bangga. Karena sekelas Nabi Adam alaihi salam saja iri sama kita umat Nabi Muhammad. Ya, walaupun umat Nabi Muhammad kecil-kecil, pesek-pesek, tapi cantik-cantik. Insya Allah semuanya penghuni surga. Amin. Jadi apa kata Nabi Adam alaihissalam? Ya Allah, kalau bisa aku nih pengen jadi umat Nabi Muhammad. Saya iri dengan umat Nabi Muhammad ini. Bayangkan sekelas Nabi, sekelas Rasul, iri dengan umat Nabi Muhammad. Apa sih kemuliaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi Adam alaihissalam dimasukkan ke dalam surga bersama istrinya, melanggar satu saja aturan Allah Subhanahu wa taala, yaitu memakan buah huldi. Satu saja, Ibu. Langsung Allah perintahkan turun ke bumi. Kemudian Allah turunkan dalam keadaan hina, tanpa sehelai benang pun yang ia pakai, dan terpisah ribuan tahun sama istrinya, ratusan tahun sama istrinya, cuma satu dosa. Ribuan tahun dia minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala, ratusan tahun dia minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala, istighfar dia minta ampun sama Allah, tapi tak kunjung juga diampuni dosanya oleh Allah. Ya. Sampai ketika dia melihat di arasy itu ada nama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian dia minta ampun dengan menyebut nama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Baru diampuni sama Allah. Sudah puas minta ampun, istighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tak kunjung juga dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak kunjung juga diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah kita umat Nabi Muhammad yang setiap detik mungkin ada omongan yang kasar yang keluar. Setiap menit mungkin kita melukai hati tetangga kita. Setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap waktu mungkin ada di antara kita yang melakukan sebuah kesalahan, sebuah dosa. Tapi begitu ketika dia melakukan dosa, kemudian dia langsung taubat minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala dengan syarat taubatan nasuha, maka seketika itu juga dosanya diampuni, taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus senang, Bu, ya. Alhamdulillah. Lensa kolbu, sejuknya di hati.
Ibu-ibu jamaah majelis ta'lim, pemirsa setia JEK TV dimanapun anda berada, mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita datang dari rumah tadi ke sini, niatkan yang pertama, niatkan untuk menyambung tali silaturahmi. Itu yang pertama. Yang kedua, niatkan untuk menuntut mencari ilmu agar sempurna, agar memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Thalabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wal muslimatin. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim laki-laki maupun muslimah perempuan. Wajib. Sampai kapan Ustadz kewajiban menuntut ilmu ini gugur? Wajib dalam menuntut ilmu ini gugur Ustadz sampai kapan? Minal mahdi ilal lahdi, dari buayan sampai ke liang lahat. Kalau sudah masuk tanah, masuk ke dalam kubur, sudah tidak bisa lagi bernapas, sudah dibungkus dengan kain kafan, barulah gugur kita dalam menuntut ilmu. Maka saya pesan bagi ibu majelis taklim dimanapun, setiap saya ngisi ceramah, ngisi pengajian majelis taklim, saya sampaikan kepada ibu-ibu, jangan sampai nggak datang majelis taklim rugi. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kun aliman, jadilah engkau orang yang berilmu. Au muta'alliman, kalau tidak mampu menjadi orang yang berilmu, jadilah orang yang belajar ilmu. Kalau tidak mampu menjadi orang yang belajar ilmu, au mustami'an, jadilah orang yang mendengarkan ilmu. Kalau tidak mampu juga mendengarkan ilmu, au muhibban, jadilah orang yang cinta, yang suka dengan ilmu. Wala takun khamisan, jangan jadi engkau yang kelima. Sudah tidak mampu jadi orang yang berilmu, tidak mampu jadi orang yang menuntut ilmu, tidak mampu menjadi orang yang mendengarkan ilmu, sudah tidak mampu juga menjadi orang yang cinta sama ilmu. Maka itulah ciri-ciri orang yang celaka. Makanya tidurnya orang berilmu itu lebih baik dibandingkan ibadahnya orang yang tidak berilmu. Ibu ya, makanya suatu kisah itu ketika Rasulullah SAW mau masuk ke masjid, ada di dalam masjid itu dua orang, yang satunya sedang tidur, yang satunya ibadah dia, salat dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu Rasulullah mau masuk, disampaikan pada setan tersebut, "Hei setan, kenapa kau gak goda itu orang yang sedang sholat? Kau masuk ke masjid, kau goda itu orang yang sedang sholat." Apa jawaban setan tersebut? "Ya Rasulullah, aku ini tidak takut sama orang yang sedang sholat itu. Tidak takut sedikit pun, tidak ada rasa takutku kepada orang yang sedang sholat itu. Tapi aku takut kepada orang yang sedang tidur." Lah, kenapa kau takut sama orang yang sedang tidur? Itu orang tidur. Kenapa kau takut sama orang yang sedang tidur? Kenapa nggak takut sama orang yang sedang sholat? Apa kata setan tersebut? "Ketahuilah ya Rasulullah, orang yang sedang tidur itu adalah orang jahil, orang bodoh, tidak berilmu. Tapi orang yang sholat itu adalah orang yang jahil, orang yang bodoh. Tapi orang yang sedang tidur itu tadi adalah orang berilmu." Saya tidak takut sama orang yang sedang sholat itu tadi. Saya takut ketika saya goda orang yang sedang sholat tadi, kemudian salah dia di dalam sholatnya, orang alim sebelahnya yang sedang tidur itu terbangun, terjaga dia, kemudian dia benarkan sholatnya orang yang sedang sholat tadi, maka saya yang rugi. Itu jawaban setan. Makanya istiqomahlah hadir ikut pengajian, hadir ikut majelis taklim, hadir ikut tabligh akbar. Jangan sampai ada tetangga kita ibu yang belum ikut gabung sama kita, ajak, cuy, ayo dong ikut majelis taklim. Oh, jilbabnya cantik, oh gamisnya keren, itu ajak dia ke sini, ikut sama-sama kita, karena surga itu luas. Jangan mau masuk surga sendirian, Bu ya. Ajak tetangga kita, ajak kerabat kita, ajak tetangga kita. Ibu-ibu majelis taklim, pemirsa setia JEK TV dimanapun anda berada, mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada sore hari ini insya Allah, pada tema yang pertama kita akan membahas tentang ibadah kurban. Itu sekarang sudah tanggal
Tanggal berapa sekarang bulan Zulhijjah? Tanggal berapa Ibu? 4 atau 5? 5. Sekarang sudah tanggal 5 bulan Zulhijjah. Sudah 5 hari berlalu kita masuk di bulan Zulhijjah ini. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ketahuilah bahwa tidak ada amal soleh yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Makanya yang puasa lanjutkan puasanya, yang istiqomah baca Al-Quran lanjutkan baca Al-Qurannya, yang istiqomah sodakoh lanjutkan sodakohnya. Pokoknya gempur 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini. Maka inilah amalan-amalan yang nanti akan menyelamatkan kita, yang akan menjadi saksi yang pahalanya begitu besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang pertama adalah puasa. Ustadz belum mampu puasa Ustadz sampai dengan hari ke-5 ini Ustadz, masih ada besok hari ke-6, masih ada besok hari ke-7, masih ada besok hari ke-8, masih ada hari ke-9. Dan hari ke-9 itu usahakan jangan sampai tidak berpuasa karena pahalanya amatlah dahsyat. Ibu-ibu majelis taklim, pemirsa setia JEK TV dimanapun Anda berada, tetaplah bersama kami setelah jeda pariwara berikut ini. Ibu-ibu jamaah majelis ta'lim, pemirsa setia JEK TV dimanapun Anda berada, lensa kolbu sejuknya hati. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, surah yang paling pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sungguh kami telah memberikan engkau nikmat yang banyak, nikmat yang besar. Berapa besar nikmat Allah itu Ustaz? Berapa banyak nikmat Ustaz itu Ustaz? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kau menghitung nikmat Allah tidak akan dapat, saking besarnya nikmat Allah. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala katakan semua nikmat yang kita rasakan sampai dengan hari ini itu semuanya sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Maka hendaklah engkau itu membalas nikmatku itu tadi dengan dua. Pertama salat. Kemudian wanhar, berkurban. Dua saja yang minta oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, hendaklah kita salat sering-sering perbaiki, istiqomah salat berjamaah. Kemudian yang kedua, wanhar, yaitu berkurban. Maka berkurban ketika besok tanggal 10, amalan yang pertama kali yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu menumpahkan darah. Apa Ustadz yang dimaksud menumpahkan darah? Memotong hewan Lanjutan ayatnya tadi, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Kalau ada orang yang membencimu, orang yang menzalimimu, orang yang tidak suka padamu, jangan kau sedih, jangan takut. Dengan syarat kita tunaikan dua. Pertama, salat. Kedua, kurban. Maka orang tersebutlah yang akan celaka. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Maka amalan yang pertama besok yang harus kita lakukan pada tanggal 10 bulan Zulhijjah ini adalah menyembelih binatang kurban itu tadi. Maka salat hablum minal, kurban hablum minan nas.
Dimanapun kita berada, di bumi manapun kita berpijak, dimanapun dan kapanpun itu, mau apa itu bahasanya, mau apa itu sukunya, mau apa itu golongannya, kalau kita pegang dua ini tadi, pertama salat, kemudian kedua adalah pertama tadi salat hablum minallah, kemudian hablum minannas, maka insya Allah kita akan aman hidup dimanapun kita berada. Saya asli orang Bangkok, Bu. Begitu saya merantau ke Jambi, tidak ada di sini orang yang saya kenal. Sendirian saya. Iya, sendirian. Modal duit 200.000 nekat dari rumah. Bu, saya mau kuliah, Bu. Apa kata ibu saya? Oh, mohon maaf, ibu tidak punya uang untuk kuliahkan kau, kata dia. Ibu cuma buruh tani di kampung. Maka 200.000 saya bawa ke Jambi. Sampai dengan hari ini, alhamdulillah sudah selesai sarjana S1. Alhamdulillah. Dua tadi yang dipegang. Pertama, perbaiki hubungan kita sama Allah. Salat jangan ditinggal. Kedua, perbaiki hubungan kita sesama manusia. Maka ibadah yang pertama yang harus kita tunaikan besok pada tanggal 10 adalah ibadah kurban. Ibu-ibu, jamaah majelis ta'lim, pemirsa setia JEK TV dimanapun Anda berada, tetaplah bersama kami setelah jeda pariwara berikut ini. Pemirsa setia JEK TV dimanapun Anda berada, ibu-ibu majelis ta'lim, insyaallah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hewan kurban itu tadi, ibu, besok akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadisnya itu dikatakan biquruniha, tanduknya, wa asy'ariha, bulunya, wa azlafiha, kukunya, semuanya datang bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah hamba kita ini memang hamba Allah yang taat dan patuh kepada perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz, kenapa tidak dagingnya yang datang kepada Allah bersaksi? Kenapa tidak ada kulitnya yang datang kepada Allah bersaksi? Tidak ada tulangnya yang datang kepada Allah bersaksi? Kenapa malah tanduknya? Kenapa malah bulunya? Kenapa malah kukunya? Karena bulu, tanduk, kuku besok semuanya sampah, dibuang. Tidak ada orang begitu saya menyembelih binatang kurban, Ustaz, saya minta tanduknya untuk digiling jadi bakso. Belum ada. Ustaz, saya minta kukunya untuk dijadikan sup, Ustaz. Belum ada. Itu kalaulah sampah yang dibuang itu tadi, tanduknya, bulunya, kukunya saja menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi dagingnya yang orang-orang tunggu setiap tahun itu. Alhamdulillah, kata fakir miskin, alhamdulillah ya Allah. Maka saya sampaikan kepada bapak ibu, kepada ibu-ibu sekalian, bahwasanya kita bersyukur, alhamdulillah Allah masih menitipkan berapa banyak nikmat kepada kita. Maka ada tetangga-tetangga kita, saudara-saudari kita, mungkin ia sampaikan kepada anak-anaknya, nak, sebentar lagi kita akan makan daging, nak, sebentar lagi kita akan makan enak. Ada itu, ibu. Kadang kita itu tidak merasakannya sehingga kita tidak tahu rasanya apa. Dia sampaikan kepada anaknya, nak, tenang nak, sebentar lagi kita akan makan enak, sebentar lagi kita akan makan daging, kata dia. Dia tunggu-tunggu memang momen-momen Idul Adha ini, Idul Kurban ini. Maka saya pesan seluruh kepada panitia-panitia besok Idul Kurban, tolong tempatkanlah penyaluran itu tepat pada posisinya. Pertama ke fakir kedua ke duafa. Itu tadi. Ya, ditunggu-tunggu memang itu. Kalau kita mungkin ibu yang dikasih Allah rizki yang cukup, rizki yang berlebih, begitu kita mendapatkan rizki, apa kata anak saya, Bu, saya pengen makan daging sapi. Oke, beli, bisa langsung kita makan. Tapi ada juga saudara-saudara kita yang memang satu tahun cuma sekali dia makan enak, makan daging, yaitu Idul Kurban ini. Maka itulah besoknya akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah kita ini memang hamba Allah yang taat, hamba Allah yang memang benar-benar menjalankan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Maka kalau kita dititipkan rizki tahun ini, jangan ragu
Pokoknya kasih ke penitia, Pak, ini kalau tidak mampu 1 ekor sapi, kasih itu 3 juta rupiah, sudah dapat satu orang. Itu saja. Lebih banyak lagi kemudahan-kemudahan, tergantung nih, Ustadz, sekarang saya belum mampu, Ustadz tahun ini, Ustadz tahun depan insya Allah Ustadz mampu. Oke, niatkan. Yang penting itu niat dulu. Makanya Islam itu indah, agama yang paling enak. Niat saja sudah dicatat 1 pahala. Kalau kita kerjakan dapat 10 pahala. Kalau keburukan baru kita niatkan, tidak dicatat sama Allah. Begitu kita kerjakan baru dicatat sama Allah. Kita ke seorang hamba, dia melakukan suatu pahala di dunia ini, dia ceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di langit sama malaikat itu. Ketahuilah itu hambaku, oh rajin betul majelis ta'limnya, istiqomah pengajiannya. Ia ceritakan itu kepada para malaikat-malaikat. Tetapi begitu hambanya melakukan dosa, tidak Allah ceritakan. Masya Allah, Masya Allah. Maka istiqomahlah. Maka yang pertama tadi salat, yang kedua kurban. Itulah amalan yang pertama di bulan Zulhijjah ini. Ibu-ibu majelis taklim yang dimuliakan Allah, mungkin cukup sekianlah pertemuan kita pada sore hari ini. Insya Allah di segmen berikutnya nanti ada tanya jawab. Kalau tidak puas di segmen pertama ini, nanti masih ada 1 lagi tema. Kita lanjutkan Ibu ya. Demikianlah ibu-ibu, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Yang benarnya datang dari Allah, yang salahnya datang daripada kesalahan saya pribadi. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Nur Jamilah dari anggota Majelis Taklim Langgar Assalam. Ustadz, saya ingin bertanya. Ini di luar tema. Seorang istri melahirkan, lalu sang suami itu membersihkan semua pakaian dan mengerjakan pekerjaan rumah. Yang ingin saya tanyakan kepada Ustadz, apakah seorang istri itu berdosa? Pekerjaan itu dikerjakan oleh suaminya. Hanya itu yang dapat saya tanyakan. Saya mohon penjelasan dan jawabannya. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Darliam dari Majelis Taklim Assalam. Saya mau bertanya, Tat, kalau kita ikut kurban 1 sapi orang 7, apakah harus 7 kali gitu? Ya, itu aja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Ani. Saya dari Majelis Taklim Langgar Assalam. Yang saya mau tanyakan sama Pak Ustadz, masalah sholat duha. Sholat duha. Iya. Sholat duha kan kadang kita menunda gitu Pak Ustadz. Kita ada kegiatan gitu. Tapi kita ngerjakannya pas di waktu 11:30 gitu Pak Ustadz. Saya pernah mendengarkan katanya kalau 11:30 itu tidak boleh lagi. Katanya itu sudah kita sholatnya bersama setan katanya gitu. Apakah benar gitu Pak Ustadz? Sudah memasuki waktu zuhur gitu. Apakah ya, saya ingin penjelasan dari Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia JEK TV dimanapun Anda berada, ibu-ibu majelis ta'lim, insyaallah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, yang pertama pertanyaannya, Ustadz, ketika ada seorang istri yang melahirkan, kemudian tugas mencuci dilarikan kepada suami,
Ibu tahu berapa banyak itu pakaian yang harus dicuci. Ketika istri melahirkan, pakaian istri, pakaian anak, semuanya dilarikan kepada suami. Apakah berdosa kami ini Ustaz? Kami nggak mau nanti masuk neraka gara-gara ini Ustaz. Bu, saya sampaikan, saya 3 saudara. Saya anak pertama, kemudian ada adik saya 2 orang kembar. Sekarang baru lulus SD. Saya belum pernah melihat bahwasanya ibunda saya di rumah itu mencuci. Yang mencuci pakaian itu bapak. Karena di rumah kami itu sistemnya gotong royong. Ibu memasak, bapak mencuci. Kemudian saya cuci piring, menyapu. Itu. Ada lagi adik saya sekarang ini, sudah bagi tugas semuanya. Karena kalau di kampung itu yang mencari nafkah sama-sama. Itu. Bapak sama ibu kadang pergi ke ladang, pergi ke sawah. Makanya bagi tugas. Maka salat subuh itu begitu pulang dari salat subuh, bapak mencuci, ibu masak. Itulah yang dipraktekkan oleh bapak saya sampai dengan umur saya 22 tahun ini, ibu. Apalagi adik saya kembar, bayangkan pakaiannya berapa banyak itu. 2 kali lipat, tambah lagi pakaian ibunda saya. Itu. Apakah kami berdosa Ustaz? Tidak, dengan syarat suami ibu ridho. Itu yang penting. Ridho, ikhlas. Makanya kita itu disuruh cari pasangan yang baik. Ustaz, sampai saya macam Firaun. Itu. Jangankan mencuci, Ustaz, makan saja minta disuap. Itu. Makanya dianjurkan memilih pasangan yang baik. Itu tadi. Maka insya Allah kita termasuk orang-orang yang mendapatkan jodoh, orang-orang soleh solehah. Amin ya rabbal alamin. Maka tergantung keridhaan suami, Bu ya. Tanya dulu, Bang, abang ridho dah? Sambil dicuci, banyak makannya. Kalau banyak pula kotoran-kotoran ini semua di aku. Itu yang takut. Iya. Hak suami itu adalah memberi nafkah. Nafkah itu bukannya nasi, tidak. Nafkah itu bukannya lauk pauk yang dimakan bersama, itu tidak. Itu sudah wajib, itu hukumnya. Nafkah itu mulai daripada pakaian ibu tadi, kemudian make upnya ibu itu, bulu mata anti badai, apalagi lipstiknya, semuanya itu yang nafkah. Kalau nasi, lauk pauk itu semuanya kita makan bersama. Maka tanya dulu bapak ridho atau tidak? Itu ridho lah itu. Bapak sayang enggak sama adik nih? Wah, insya Allah. Itu insya Allah ridho lah. Iya, istri habis melahirkan. Bapak saya itu ibu, kalau bapak saya itu orang yang paling sabar sedunia kalau bagi saya. Tidak pernah saya sampai umur 22 tahun ini tidak pernah dimarahi. Diomelin ibu itu diam saja. Tidak ada omongan, palingan cuci. Itu, Masya Allah, tabarakallah. Insya Allah itulah yang menjadi ganjaran pahala besok di akhirat. Ibu ya, tanya dulu sama suami ridho atau tidak. Insya Allah ridho. Kalau tidak ridho, Pak, aku ganti bapak nih. Janganlah, itu tadi. Maka kalau tidak ridho, cari solusi jalan keluarnya, itu tadi. Tapi insya Allah ridho lah. Karena ibu baru melahirkan. Melahirkan itu tidak perkara yang mudah. Kalau bapak tidak mau mencuci, bapak yang melahirkan. Itu nyawa itu taruhannya, ibu ya. Terjawab sudah ibu? Itu. Kemudian pertanyaan ibu tadi mengenai kurban. Kalau patungan 7 orang apakah harus 7 kali juga Ustadz? Itu. Misal kita dalam sekeluarga ada 7 orang. Misalnya ibu, bapak, kemudian anak ibu 5. Pas itu 7 orang. Ibu tidak mampu itu kurban sekaligus kasih 1 sapi itu 7 orang itu. Ibu tiap tahunnya kasih 3 juta. Ini tahun ini untuk bapak dulu. Tahun depannya untuk ibu dulu. Tahun depannya lagi untuk anak pertama, anak kedua, anak ketiga, keempat, kelima. Selesai. Seperti itu ibu. Tapi nggak mesti kita harus. Kalau kita ada rezeki mampu, kita nggak apa setiap tahun berkurban. Itu tadi. Ya, nggak mesti kita ulang 7 kali. Tapi boleh nggak Ustadz kurban tiap tahun? Itulah memang yang dianjurkan. Ya ibu ya. Terjawab ibu? Seperti itu. Terakhir pertanyaan mengenai sholat duha. Sholat duha itu Ustadz kapan waktu terbaik Ustadz? Ketika matahari setinggi tembok. Itu sekitaran jam 7:30 sampailah jam 9:10.
itu masa-masa terbaik, waktu-waktu terbaik, jam-jam terbaik, waktu-waktu terbaik untuk melaksanakan sholat duha. Ustadz, saya ini Ustadz tahu-tahu ketiduran atau mungkin lupa, lalai Ustadz, tahu-tahu melihat jam sudah jam setengah 12, sementara Ustadz saya ini sudah istiqomah, sudah terbiasa melaksanakan sholat duha. Apakah benar sholatnya tadi seperti apa Ustadz? Ibu diganggu setan? Oh, bersama setan, tidak ada itu. Belum pernah saya dengar hadis seperti itu, dalil seperti itu. Jadi sholat duha, inti daripada jawaban ini, sholat duha waktu terbaik itu mulai daripada jam setengah 7, matahari setinggi tembok, sampailah jam 10. Itu masa-masa terbaik sholat duha itu tadi. Kalaupun sudah lewat jamnya, kalau kita sudah terbiasa sholat duha, laksanakan sholat duha, nggak apa-apa. Seperti itu. Tidak ada yang namanya sholat diharamkan, ibadah diharamkan, tidak ada. Mau terima atau tidak nanti urusan Allah. Mau besar atau kecilnya pahala tadi, itu urusan Allah. Tugas kita adalah bernyembah dan beribadah kepada Allah. Seperti itu Ibu ya. Terjawab Ibu? Nah, seperti itu. Jadi sama-sama kita perbaiki kualitas ibadah kita. Jangan sampailah masa jam setengah 12 baru ingat sholat duha. Nah itu. Kalau lupa, lalai biasa, sekali dua kali Ibu ya. Seperti itu. Baiklah ibu-ibu, jamaah majelis taklim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah pertemuan kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita kaji, apa yang kita bahas nanti bisa bermanfaat untuk kita semua. Yang benar datang dari Allah, yang salah daripada kekurangan diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridhu wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.